Gue tinggal di lereng gunung banget. Gunung apa? Gunung Cikuray. Yap, yang suka Ya. naik Gunung Cikuray, you have to listen on this. Memang sering lihat Hmm. kejanggalan-kejanggalan yang ada di gunung ini. Subuh kita berangkat, sampai sana bisalah jam 8 jam 9 gitu kan. Di situ tuh mulai timbul, kenapa nih? Ada apa nih? Hati gue nggak enak gitu. Paham. Udah nggak karuan mereka. Oke. Udah nggak karuan, si cewek makin jauh banget. Lanjut, kita pelan-pelan akhirnya nyusun strategi. Si cewek kita jalan di nomor 2. Rasa nggak enak hati gue ini kejawab sama si cewek ini. Oke. Sam, sorry, gue mau nanya, kalau pipis ya otomatis sama darahnya keluar juga. Aduh, lu kenapa bilang di sini, kata gue. Itu pertanyaan Iya. kita semua. Hola guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. So malam ini tentunya gue nggak sendirian guys. Malam ini gue ditemenin sama salah satu narasumber terbaik gue. Tentunya cerita ini akan sangat amat menyeramkan. Dan untuk semua penonton atau pendengar setia KPR kita yang makin setiap minggu kita upload, semakin banyak yang nonton, terima kasih banyak. Gue sangat senang diapresiasi karyanya sama kalian semua. Dan jangan lupa untuk episode kali ini, balik lagi kalau kalian nonton atau dengerin, persiapkanlah, persenjatai diri kalian dengan kayak minuman, teh, atau makanan untuk nyemil-nyemil lah sambil dengerin cerita horor kali ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Halo guys, ini dia dengan narasumber yang ganteng ya, dia asli ya. Dia putih, nggak kayak gua, tapi sebenarnya gua orang Korea. Oke, dengan Bang siapa? Isyam, gua Ya. Nando Bang. Oke, Bang Isyam bisa diceritakan dan diperkenalkan diri Abang dan cerita horornya kali ini tentang apa? Silakan. Oke, mungkin di kesempatan ini ya, pertama gue Isyam, asal gue dari Garut. Orang Garut asli. Orang Garut asli, Garut tuh berarti domba kan? Domba Garut. Domba. Terus kemudian gue tinggal di lereng gunung banget. Gunung apa? Gunung Cikuray. Yap, yang suka Ya. naik Gunung Cikuray, you have to listen on this. Gue di Oke. situ asli penduduk lereng Gunung Cikuray, keseharian pun sama ya kayak mayoritas di masyarakat lah ya. Berarti mata pencarian utamanya apa? Di sana berkebun, terus beternak, Beternak dan Iya. berkebun. Ternaknya ini sapi perah sama domba. sama domba Garut. Domba Garut. Oke. Oke, kemudian gue juga punya hobi sering daki gunung, Bang. Pas karena rumah lu lereng gunung. Lereng gunung, dan gue memanfaatkan itulah ya. Ada beberapa orang yang ngapain lah, orang gue tinggalnya juga di gunung, ini Ya, lagi naik mungkin gunung. seperti itulah. Berarti buat lu naik gunung kayak jalan biasa ya? Ya, karena keseharian Sombong. Iya, lanjut. Iya, benar-benar. keseharian gue dari kecil kan kayak nyariin rumput buat sapi-sapi gue gitu. Berarti lu harus agak ke atas ya? Iya, harus di luar perkebunan warga lah gitu. Jadi gue ke atas tiap hari, tiap sore lah balik sekolah pasti ngambilin rumput kayak gitu. Oke. Nah, ini kejadian horornya kapan dan bagaimana tuh, Bro? Apa ini terjadi di para pendaki atau ini terjadinya di lu? Kalau dari cerita teman-teman, memang sering lihat kejanggalan-kejanggalan yang ada di gunung ini. Di Gunung Cikuray ini. Gunung Cikuray ini. Oke, bisa lu ceritain, Bang? Oke, jadi dari hobi gue yang suka ngedaki, Bang, Iya. akhirnya muncullah keberanian gue buat jadi guide atau porter gitu. Oh, jadi tour guide. Ya, tour guide. Sekaligus porter lah ya. Porter, ya. Iya. Dan kejadiannya kurang lebih tahun 2019-an. Oh, berarti sebelum Covid. Sebelum Covid. Itu lu mulai start lah ya. Nah, gue udah sering beberapa kali kayak nganter-nganter orang gitu kan. Karena hal yang unik di Cikuray ini, dia tuh hutannya masih lebat banget, Bang. Masih lebat banget. Masih lebat banget. Berarti kemungkinan kena mataharinya sedikit kan? Sedikit. Saking lebatnya. Ya, terus kemudian
kalau orang awam pun memang harus agak was-was karena hewan-hewan buasnya juga masih banyak. Sumpah guys, kali ini episode ini seru banget. Bahkan terkenal kan ada namanya Bagas tuh di Cikuray. Apa tuh? Babi ganas? Babi ganas. Oh, nih Bagas. Nah, jadi perjalanannya itu gue tuh dikontak abang gue pertama. Katanya, ini teman-teman kampus gue mau ngedaki, tapi harus bareng lu katanya. Mapala nih. Ya, kayak gitu. Dan ceritanya yang ngedaki itu 5 orang sama gue. Sama lu? Ya, oke. Mereka mahasiswa 4, ceweknya 1. Ceweknya 1 bersama lo? Ya, sama gue. Singkat cerita, hari itu hari Sabtu. Gue mutusin nggak sekolah di hari itu, karena gue persiapan mau nganter mereka gitu. Betul. Kan. Tapi dari pagi nyampe siang nggak datang nih. Oke. Gue, waduh, ini kalau kemalaman yang gue khawatirin kan Bagas. Ya, Bagas, terus ada ceweknya. Oh, emang kenapa bro? Kalau ada cewek malam-malam naik gunung tuh? Pertama ya jadi tugas kita juga lebih gede lah ya. Iya, karena lu kayak penanggung jawab akamsis itu lah ya. Penanggung jawab di perjalanan juga. Betul. Gitu kan. Terus gue juga belum tahu nih cewek ini sering ngedaki apa enggak. Betul, takutnya first time. Nah, first time ditambah medan Cikuray yang kebetulan di jalur pendakian kampung gue itu jalur pendakian paling terjal. Paling terjal. Jadi ada berapa jalur sih bang di Cikuray? Kalau di Cikuray itu sampai sekarang ada kurang lebih 4 lah. 4. Ya, yang tempat lu ini apa namanya? Jalur tempat gua jalur via Pamalayan. Oh, via Pamalayan. Nih guys, yang sering lewat via Pamalayan ada akamsis itu. Jadi oke, lanjut ya bang. Nah, jalur Pamalayan itu memang paling terjal tapi paling cepat jalurnya. Ibarat kata kalau di Gunung Gede dia itu jalur Gunung Putri. Gunung Putri. Betul. Iya. Mangkasnya itu berapa jam bro? Sorry nih, banyak motong. Kalau gue biasa normalnya orang-orang kalau lewat pos pemancar biasa 6-7 jam. Iya. Kalau gue bisa 4-5. Mangkasnya lewat jalur situ ya. Oh, lewat jalur tadi apa namanya? Pamalayan. Ya. Oke, lanjut. Dan teman-teman abang lu belum datang nih. Ya. Akhirnya gue tunggu datang jam 9 malam. 9 malam. Baru nyampe rumah gue tuh bang. Dari Jakarta mereka? Dari Tasik, kebetulan mahasiswa Tasik. Oh ya. Dekat lah ya. Dekat. Singkat cerita malam gue udah mutusin udahlah berangkat kita subuh. Ini pertama resiko gede kalau memang maksain berangkat jam segini. Betul. Gitu kan. Terus kemudian gue juga ngelihat temennya dari abang gue, mereka capek kan perjalanan otomatis. Betul. Kan bang ya. Nah, briefing lah di situ. Gimana ini baiknya? Gue ngasih saran juga subuh kita berangkat. Nyampe sana bisalah jam 8 jam 9 gitu kan. Iya. Subuhnya ini berarti jam berapa? Jam 4. Kita start jam 4. Ya, niat gue jam 4. Tapi setelah akhirnya nyampe di rumah gue tuh jam 9 kita briefing gitu gini. Mereka nggak punya waktu, hari Senin mereka harus ngampus lagi. Oke lah kata gue. Oke lah, bismillah lah. Kita berangkat jam 10. Akhirnya jam 10. Nah, tapi satu hal yang bikin gue makin ngerasa, memang dari niat gue kan niatnya subuh tadi bang ya. Iya. Karena ya buat keamanan lah. Betul. Terus firasat gue juga nggak mungkin nih kalau perjalanan ini malam. Betul. Karena lu tahu banget hutan dan gunung ini seperti apa. Ya betul. Kemudian gue pas berangkat yang makin nambah gue jadi agak was-was itu, kita jalan start dari rumah, bukan dari pos. Oh, kenapa itu bro? Bisa dijelasin ya? Biasa kan kalau memang kita dari pos itu pertama memakas waktu, ngemat tenaga gitu kan. Nah kemudian dari rumah gua itu tiba-tiba pertama nih kendalanya motor
motor-motor yang mahasiswa kampus ini nggak jalan. Mati waktu itu? Iya, nggak hidup. Kok bisa? Mungkin karena entah perjalanan mereka jauh atau apa, Oke. masih panas gitu kan Wah. motornya. Pemicu awalnya udah gitu Iya. ya? Di situ tuh mulai timbul, kenapa nih? Ada apa nih? Hati gue nggak enak gitu. Paham. Akhirnya yaudahlah mutusin jalan. Jalan sampai pos pertama itu jam 12 dari rumah gue. Jam 10. Iya, jam 10. Biasanya kalau gue jalan di sore atau ya masih terang-terangnya gitu ya, sejaman udah nyampe. Karena kan mungkin gelap ya. Iya. Jadi jalan pelan-pelan lah. Pada hati-hati banget. Kemudian akhirnya kita jalan nyampe pos pertama di sini. Di sini mulai awal kejadian yang buat gak enak dari rumah. Oke. Sebelum lu lanjut, si 4 orang ini yang anak kampus, yang first timer siapa aja? Ada berapa orang deh? Kalau yang first timer 2 orang, 2 orang. Termasuk yang Iya. cewek ini? termasuk yang cewek ini. Sesuai dugaan lu? Yang 2 kebetulan udah pernah ke Cikuray walaupun beda jalur. Oke. Ya, tapi mereka jalur ini belum pernah. Oke. Apalagi ditambah dari rumah lu nih, Iya. bukan dari pos. Nyampe pos pertama, fisik udah nggak karuan mereka. Oke. Udah nggak karuan, si cewek makin jauh banget katanya. Pertama kan dari rumah gue udah 2 jam ya bang ya. Baru pos 1 nih. Iya, sedangkan Cikuray itu ada 7 pos bang. 7 pos, baru pos 1 udah, waduh, gue makin apa gue bikin ngecamp aja di sini, kita lanjut subuh. Gue punya opsi seperti itu, tapi mereka udahlah kita lanjut aja pelan-pelan. Oke. Nah singkat cerita di pos 1 ya kita istirahat, ngopi, ngobrol-ngobrol. Di situ, gue nemuin kucing bang. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Kucingnya ini kucing gede, Kucing hutan berarti. kucing ukurannya kayak kucing dewasa di rumah kita lah. Oke. Ya. Tapi suaranya kecil, kayak suara anak kucing. Oh, meownya kecil. Iya. Dan gue nyadar juga, ini kucing bukan kucing kayak rumahan. Nah, kita udah ngopi-ngopi, bukan yang sadar pertama ya itu ada kucing. Terus kemudian mereka sadar karena dengar, ada kucing-kucing. Lu merasa itu beda dari kucing rumahan tuh bentuknya apa karena suaranya aja? Pertama bentuknya bang, Bentuknya gimana tuh? bentuknya ini lebih gede dari kucing rumahan. Oke. Ya, tapi yang tadi suaranya kayak anak kucing nih. Oke. Yang pertama gue juga belum pernah lihat bentukannya kayak ini ya, Iya. kucing ini. Waduh, dalam pikiran gue, ini kalau memang masih anak kan, Gak mungkin segede gini. iya. Kalaupun segede gini berarti induknya lebih gede dong. Bener. Ya, Iya. induknya lebih gede. Terus kalau nggak ada anaknya, kalau ada anaknya di sini, Ada induknya. ada induknya. Gue kan meskipun gue sering ke gunung ini, Iya. Bertahun-tahun lah. iya, gue awal naik gunung ini dari kelas 8 SMP. Kelas 2 SMP guys. Ya, kelas 2 SMP. Hobinya udah ngedaki. Iya. Lanjut, akhirnya gue mutusin ke teman-teman, oke, kita beres breaknya, lanjut Lanjut. Dari pos 1 nih. dari pos 1. Udah nggak enak banget hati gue bang. Iya. Lanjut, kita pelan-pelan, akhirnya nyusun strategi si cewek, kita jalan di nomor 2. Jadi posisinya kan kita berlima ya, satu baris. Yang pertama yang udah pernah ngedaki, cewek, terus yang biasa yang bawa logistik sama perlengkapan buat ngecamp, terakhir gua lu, sweeper lu berarti. sweeper. Kita di perjalanan, yang pertama pasti nanya ke belakangan ke gua, ini jalurnya lewat mana gitu. Iya. Oke lanjut. Banyak ambilkan. perempatan dan pertigaan berarti di situ ya. Ya kalau Apa cuman satu jalur gitu. kalau pos 1 masih banyak bang, karena pos 1 itu masih wilayah perkebunan warga lah, Oh iya, jadi masih ajak persimpangan ya. masih banyak persimpangan. Kemudian lanjut, baru kita nyampe di
perbatasan perkebunan warga sama hutan. Oke. Nah, situ itu udah pos 2, pos 2 perkebunan sama hutan, kita masuk. Dan biasanya dari pos 2 ke pos 3 itu kalau normal 30 menit. Oh, dekat berarti ya? Ya, dekat. Dan ini lagi Ada lagi nih. ganjal-ganjal yang ada di hati gua terjadi lagi di sini, Bang. Apa tuh? Gua dari itu kan kita nyampe pos 2 jam setengah 1. Iya. Harusnya setengah 2 udah nyampe pos 3 kan. Benar. Kalau matematikanya ya. Kalau matematikanya jam. Di situ gue udah ini 45 menit masih di situ-situ aja. Seriusan bro? Bener. Gue nyadar situ. Dan yang paling depan tiba-tiba mundur. Yang di leadernya nih mundur? Iya, mundur. Ngomong ke gue, Sam, ini gue ngerasa kayak di sini-sini aja jalan. Oke. Gue belum ngomong ke yang lain ya. Dia tiba-tiba mundur sambil break gitu kan. Gue bilang, ya emang kita di sisi aja. Oh, lu juga udah sadar? Gue udah sadar sebelum dia nyamperin gue. Oh. Di situ break. Yang bertiga ini memang udah dari pos 1 kan udah capek ya. Iya. Break, tidur. Jangan lama-lama, kata gue, maksimal tidur kita 10 menit. Perjalanan masih jauh gitu. Betul. Ini kita masih sini-sini aja. Aduh, gimana ini? Gue tetap ngikutin amanat-amanat dari orang tua gue, terus dari penduduk-penduduk situ kan. Udah bismillah aja. Bacain ayat kursi lah. Oke. Dalam hati sambil mereka istirahat. Gue di situ ayat kursi terus. Beres 10 menit, lanjut lagi di depan pos 3. Gak lama dari situ? Gak lama, 15 menit dari terakhir break itu. Oke. Biasanya kan gue 30 menit ya, pos 2, pos 3. Ini udah 45 menit, gak nyampe-nyampe. Oke. Terus? Lanjut, pos 3 ke pos 4, biasa deket memang, masih normal. 4 ke 5 ada tanjakan, memang ekstrim situ. Si cewek sampai, aduh, gue kayaknya udah kita mutusin ngecamp di sini aja. Cuman posisi di tengah hutan gitu kan. Dan nggak ada posnya. Iya, nggak ada posnya. Terus kemudian ya nggak ada tempat buat ngedirin camp. Gue makin takutnya. Ini kita pertama bawa logistik, betul gitu kan. Bisa jadi ngundang hewan-hewan lain. Gitu. Betul. Akhirnya oke. Daripada kita diriin camp di sini, mending agak maju lagi. Iya, agak maju, kita break aja dulu. Kayaknya memang lu bener-bener capek. Ini posisi jam berapa nih, Mak? Ini udah masuk jam 2 lebih lah. Jam 2 lebih. Lanjut, hanya sampai pos 5, break biasa. Di sini baru. Ternyata rasa nggak enak hati gue ini kejawab sama si cewek ini. Sam, sorry, gue mau nanya. Gue posisi lagi mens. Sejatinya memang namanya mens kotor kan Bang ya? Betul. Terus nyium kecium lah amisnya atau apa. Dan habisnya gue shock tuh pas dia dengar dia bilang lagi mens. Aduh, lu kenapa bilang di sini, kata gue. Itu pertanyaan kita semua. Kalau misalkan lu ngomong di rumah, gue bisa ngambil subuh biar kita lebih aman siang gitu kan. Betul. Lagi malam. Terus ngomong ya ngepasnya itu kenapa dia ngomong di hutan gitu Bang. Betul. Waduh, kata gue. Oke lah, gak apa-apa. Ya gue masih tetap dawamin. Ya bawa dalam doa lah ya. Dalam doa. Jalan lah di situ. Pertengahan dia minta break si cewek. Oke. Berhenti dulu, gue pengen pipis katanya. Anjir, ini kan lagi mens gitu kan. Kalau pipis ya otomatis
sama darahnya keluar juga gitu kan. Iya, gak tahu sih gue Iya, mungkin ya, ya. mungkin seperti itu iya, lah iya, kalau dari logika gue. Gue udah ini lu pipisnya yang di jalan lah gitu. Agak di Ya dalam. agak-agak dalam. Ah. Takut katanya. Wah, ya udahlah pinggiran aja. Set, itu selesai, kita lanjut lagi. Sini baru lagi. Makin takut gue di sini. Lanjut. Gua tukar posisi jadinya, Bang. Lu yang di depan. Ya, gua paling depan. Yang di belakang si sweeper yang pernah naik Cikuray juga. Iya. Oke. Yang sweepernya yang posisi pertama tadi, tukeran lah kita. Gua ngambil tempo nyesuaiin Mereka sama semua. ya, terutama yang cewek ini kan. Karena fisiknya tadi udah terkuras banget dari pos 1. Kita posisi udah di pos 5 lebih, tinggal 2 pos lagi tuh mau nyampe. Di sini gue makin banyak ngeliat hal-hal yang memang sebelumnya belum pernah gue lihat. Apa itu, Bang? Pertama, gue jalan biasa, set cewek sambil ngobrol. Gue pelan-pelan ya katanya, udah nggak kuat banget gue. Oke, nggak apa-apa kata. Tibanya kan itu ada tanjakan, Bang. Memang jalurnya nanjak terus. Gue habis ngecek kondisi teman-teman. Oke, lanjut, siap. Lihat ke atas. Baru center gue kan headlamp di sini ya, Bang. Iya, headlamp. Abis ngecek ini, cus. Bayangan hitam gede jalan lagi gini, Bang. Tangannya gini. Merinding gue, Bang. Wih. Di situ gue baru lihat, cet, gini kan. Hitam gede, langsung gini lagi gua. Mereka panik kan, kenapa katanya? Nggak ada apa-apa. Oke. Gua nggak lanjut dulu tuh. Gua diem dulu. Kenapa nggak lanjut? Ntar tahan dulu. Oke. Lihat lagi, udah nggak ada, aman, jalan lagi. Set, nggak lama kemudian 10 menit kemudian. Gue ngeliat kayak ada bangunan gitu, Bang, kayak rumah. Posisi kan gue lagi nanjak, terus nanti di depan tuh belokan ke sini, Ke kiri. Di situ gue udah lihat gini. Pas lihat ini, anjir, ada rumah gitu. Gue dari SMP daki nggak ada rumah nih. Iya, ini posisi udah mau ke 2:30. Ya, udah mau 2:30, jam 3. Kok ada rumah di sini? Gue maksain break lagi situ, Bang. Oke, sebelum sampai rumah itu. Iya. Break dulu. Kenapa? Ini kasihan si ceweknya. Oke. Kayak ngerti mereka. Habis break, gue sambil ya headlamp gue copot. Takutnya ngundang si teman-teman gue juga. Gitu Bertanya-tanya kan. lagi. Iya, bertanya-tanya lagi. Gue lihat ke atas. Oke, aman lah. Pakai lagi, lanjut. Dari situ normal sampai pos 6. Dan padahal hal yang gue takutin tuh si Bagas ini, Bang. Babi ganas. Ya, babi ganas ini. Memang keluarnya malam-malam. Yang gue takutin itu bukan yang tadi malahan. Nggak ada dalam pikiran gue yang bayangan hitam itu ya. ya. Cuman bayangan yang hitam ini munculnya pas selesai si cewek bicara. Kalau dia men. Iya. Oke. Ternyata mungkin itulah dari diri gue yang ngasih tahu ke gue nggak enak nih perjalanan gitu kan. Oke, bisa jadi ya. Lanjut istirahat di jam 3 karena memang udah kedengeran sholawatan nih dari bawah. Oke. Uniknya memang Cikuray ini gunung tertinggi, Bang, di Garut. Iya. Ya, terus tapi suara-suara dari bawah kayak azan atau apa kedengeran. Iya, selalu kita juga kalau naik gunung dengar aja kedenger azan. ya. Iya. Lanjut, kita break tadi di pos 6. Nyampe dari jam 3 ke jam 4. Lah, gue dalam hati tuh, udahlah ya lo yang tadi aja udah, jangan tambah lagi. Iya, jangan ada lagi. Gue sholat, aman. Alhamdulillahnya kita nyampe puncak jam 5:30 Pagi. Dari jam 10. Pos 1 jam 12. Jam 12. Ya.
Itu terkuras banget gue asli bang. Nyampe puncak, gue bikin tenda, suruh si cewek ini tidur. Gitu. Istirahat. Gantian dari 5:30 bangun jam 8. Akhirnya gue juga minta buat istirahat lah. Tapi gue nggak di tenda, gue pasang emok sendiri. Istirahat jam 8, gue bangun jam 10. Pas gue bangun mereka lagi nikmatin ya suasana di puncaknya lah ya. Oke. Dan memang rame di puncaknya. Oh rame. Tapi ini gue selama perjalanan nggak nemu Orang yang lewat. Orang yang naik. Mungkin karena jalur lain. Jalur lain, terus posisi malam juga gitu kan bang. Nah setelah jam 10 sarapan apa, jam 12 gue sama abang gue mutusin, bang kita duluan aja ke bawah gitu kan. Karena posisi mungkin gue udah nanya ke mereka, nih ayo turun kata gue. Jam berapa nih lu nanya? Jam 12-an. Jam 12 siang. Kita jam 12. Ini kan besok lu pada harus kuliah gitu kan. Jadi jeda istirahatnya lebih banyak lah. Betul. Tapi si cewek ini nggak mau. Dia lagi aja. Si cewek ini kayak, ini gue si enjoy ini nanti aja dah gitu. Nah sama yang 2 orang ini, oke, gue yang nemenin aja. Karena yang 2 orang ini tadi udah pernah ngedaki sini. Gitu. Yang sisanya yang 2 lagi? Ya gue sama abang gue. Gue pulang duluan karena gue mau nyiapin nanti ketika mereka pulang. Kayak makanan atau apa gitu. Saya cerita gue turun jam 12, jam 3 udah nyampe rumah gue. Ini mah terbang guys, jam 12 yang dari Cikuray sampai rumah dia cuman jam 3. Jam 3 bener. Berarti 3 jam terbang lu ya? Gue lari bang sama abang gue. Itu momen jarang banget gue sama abang gue bareng gitu. Gue kayak, aduh ini momen, ayo bang lah, kuat-kuatan aja gitu kan. Adu fisik. Meskipun abang gue nggak terlalu suka naik gunung. Karena bosen lah tiap hari di situ. Memang dia nggak ada hobi ke gunung bang. Emang nggak ada hobi. Nah singkat cerita, gue di rumah sampai jam 5 udah siap. Bang, teleponin teman-teman lu bang. Emang ada sinyal? Maksudnya cek atau apa gitu kan. Akhirnya udah turun deh. Udah kita naik ke pos 1 bawa motor. Nah, motor untuk jemput mereka? Ya untuk jemput mereka lah. Biar lebih deket lah di pos 1 karena memang masih perkebunan warga ya. Itu nyampe pos 1 gue dari rumah jam 5 nyampe pos 1 setengah 6 karena deket lah pakai motor. Ini kok nggak ada tanda-tanda turun nih. Udah jam 5 sore nih. Iya udah jam 5 sore setengah 6. Aduh mereka turun jam berapa gitu kan. Gue prediksi tuh paling mereka turun jam 2 gitu kan. Buset kaget. Lanjut. Gue turun jam 2. Mereka turun jam 2. Paling nyampe pertengahan juga jam 4 atau jam 3 lebih lah. Karena turun lebih cepat gitu kan. Guys, sebentar ya, disclaimer, ada suara petasan. Ini mungkin selama kalian dengar ada suara ledakan. Lagi perang di Venezuela, tapi kita aman aja kok. Lanjut. Situ gua sampai setengah 6. Tadi masih belum ada. Soalnya kalau udah pertengahan itu ada sinyal bang. Iya, jadi masih bisa. Memang ada beberapa ada sinyal di beberapa gunung. Ngabarin, nyata mereka turun jam 3. Aduh ini gua makin sore nih. Lalu tuh dari mana mereka turun jam 3? Itu tadi mereka udah ada sinyal ngabarin kita turun jam 3 tadi. Ini udah di pertengahan. Oke lah kata gua ke abang gua, paling kita ketemuan jam 6 atau jam 7 lah ya. Terus gue bilang juga ke abang gua, bang infoin aja mereka kan bawa senter. Kalau misalkan udah larut malam tembakin aja ke atas pohon. Kita bisa kelihatan kok dari bawah kata. Oke. Nah jam 7 belum ada lagi bang. Wih, dari jam 3 sampai jam 7 belum ada ya? Iya. Udah 5 jam tuh perjalanan. Gue kan turun jam 2 mungkin karena 2 jam. Iya profesional lah. Iya itu mungkin ya. Dari situ jam 7 belum ada. Nggak ada dari center. Ya nggak ada tanda-tandanya lah ya. Tanda-tandanya nggak ada.
Bang, ini gimana? Kata, Bales WhatsApp pun udah enggak ya? udah nggak ada. Ah. Checklist mereka. Checklist. Tungguin aja kata abang gua. Abang gua kan kayak slow aja gitu orangnya Positif kan. aja ya. Heeh. Positif aja. Itu motor akhirnya gue tinggal tuh pos 1 Oke. di tengah kebun warga ya. Bang, ini gue nggak enak hati lagi nih. Kita cari aja ke atas. Minimal kita nyari ke pos 2 lah. Iya, supaya ketemu ya. Perbatasan kebun warga sama hutan tadi. Oh. Ya. Naik lagi lu tuh. Naik lagi tuh berdua. Gue setelan Sendal, rumah buat sendal. iya buat ngejemput orang gitu kan bang. Real akamsi. Terus? Akhirnya, ayo bang, ini gue nggak mau temen lu kenapa-napa kata. Gue nggak enak hati banget ini. Naik, nyampe pos 2 nggak ada lagi. Oke. Itu di pos 2 udah jam 8 lebih. Gue kan dari pos 1 tuh jalan, nyampe situ nungguin sampai jam 8 lebih nggak ada. Wih, posisi gue berdua bang, sama abang gue. Terus abang gue di situ mulai panik. Oke. Karena mungkin posisi berdua, terus ya kalau kita berlima ada Masih ada yang ini ahlinya lah. ya ngobrol atau apa gitu kan lebih hangat. Situ gue posisi nggak enak hati, abang gue jadi panik. Kenapa bang? Tadi nyantai-nyantai aja kata. Nggak tahu nggak enak hati gue. Jam segini mereka belum turun. Akhirnya, jam 9, setengah 10 baru ada center. Dari jam 3. Posisinya masih tengah hutan banget bang. Wow, terus? Gua, ayo bang, kita susulin aja tuh pusat senternya. Gue juga nggak tahu itu center bener dari teman gua atau enggak. Bisa jadi orang lain. Iya. Tapi seenggaknya kita bisa nanya mereka lah. Naik, akhirnya kita mereka juga kelihatan turun. Ketemuan lah perbatasan banget keluar hutan. Di situ kebetulan ada warga yang lagi panen tani. Oh, malam-malam tuh. Iya, ada kayak tenda atau apa gubuknya lah. Iya. Gue nanya, Pak, numpang dulu ya. Tumben jam sakieu ciga nu karek naik cenah. Kalau Sundanya gitulah. Yeah. Enggak bang, ini lagi jemput. Aduh, awur atuh jam sekieu mas. Kayak bahaya lah kalau jam segini gitu. Ya Pak, kita lagi jemput. Kebetulan di atas yang turun 3 orang, ceweknya 1. Oh iya tuh sok di dia weh. Di sini weh nungguinnya gitu. Sambil ngobrol-ngobrol. Datanglah mereka. Datang. Itu posisi kan gue tadi jam 9-an belum ada, tapi udah kelihatan setternya. Jam 10 baru kelihatan turun. Yang makin jadi kacau adalah ceweknya nangis. Kenapa? Ceweknya nangis digendong lagi bang. Anjir. Itu 3 orang itu cewek digendong. Yang 1 orang otomatis bawa carry-nya yang ngegendong. Betul. Depan belakang. Akhirnya gue lari. Bang kenapa bang? Ini jatuh ceweknya jatuh. Akhirnya oke kita bawa ke si tenda yang tadi, ke gubuk yang tadi. Bang, ngiring heula, iya, gebis. Aduh, sok jang di dia wes. Di sini weh. Situ gue tanya karena dia masih nangis. Akhirnya gue tanya ngegendong, ini kenapa bisa kayak gini? Dia jatuh, pas turun, pleset. Kakinya nyangkut ke akar, badannya jatuh. Terkilir dong ya? Iya. Engkel itu? Engkelnya kena. Waduh. Itu posisi perbatasan banget kan bang? Hutan sama kebun warga yang paling ujung. Jatuhnya juga dari jam berapa? Apa baru? Itu katanya jatuhnya jam 7-an. Pas mereka udah masuk di pos 5 ke 4. 5 ke 4. Memang yang kata gue tadi ada tanjakan curam. Jatuh di situ. Jatuh di situ. Waduh, kasihan banget. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol di gubuk itu jam 12 udah tenang si ceweknya nggak nangis lagi. Gue pamit, Mang,
makasih nuhun nih. Sok Jang pulang ke bawah. Memang beda kampung lah, jadi belum terlalu kenal ya gitu. Kita turun gantian gendong si cewek ini karena ya lumayan berat juga gitu kan. Gede nih. Terus carrier juga gantian. Yang tiga ini yang berdua ini yang gendong sama bawa carrier ini benar-benar capek lah. Iyalah. Nah, sampailah ke pos 1. Iya, di tempat motor Ya, berada. tempat motor gua tuh. Di situ lagi-lagi Apa nih? motor gua ada trouble tiba-tiba. Apa itu? Rem depannya itu kan ada di rem tuh Kabel. baut buat kalipernya Bang ya. Iya, tahu. Nah, di situ si bautnya copot. Kok bisa? Nggak tahu gua. Berangkat nggak kenapa-napa? Berangkat nggak kenapa-napa, normal nyampe situ. Entah mungkin ada Yang iseng? atau apa. Ya untungnya masih ada lah motornya gitu kan. Nggak nambah-nambah lagi. Tapi posisi motornya yang gue bawa kan 2, satu-satu sama abang gue. Iya, jadi pakai motor abang lu buat nganterin Iya. mereka. Nah yang si cewek, akhirnya kita bonceng 3 lah, Tartik. tartil. Sebelum balikin motor, gue dudukin dulu nih si cewek sama ini, duduk dulu aja. Kita break dulu, udah ada motor kok, jadi lebih tenang. Ternyata belum selesai itu Bang. Ada apa bro? Pas gue balikin motor, setelah istirahat tadi, gue balikin, otomatis kan si lampu motor itu kan belok gini ya. Betul. Gue ngeliat bayangan lagi, bocah hitam situ. Tuyul. Entah tuyul atau apa, gue sekilat, anjir, ini masih ada. 1 apa 2? Satu 1. yang gue lihat Dia berdiri apa sambil jalan? berdiri ngeliatin kita Oh, di pos 1 itu. di pos 1 itu. Aduh, gue nggak ngomong ke teman-teman, gue nggak ngomong. Akhirnya jalan, si cewek tartil udah masuk ke jalan aspal warga, cewek baru ngomong, tadi pas muterkan motor, kok ada anak kecil ya? Dia juga ngeliat. Ternyata dia ngeliat Bang. Oh. Situ. Terus akhirnya mereka pulang sampai rumah lu dan Sampai rumah gua, akhirnya karena kondisi cewek ini besoknya bengkak banget Bang. Oh iya, karena kan ankle ya. Iya. Mereka sampai izin kuliah lah. Oh, akhirnya Izin kuliah dan baru bisa berangkat dari rumah gua hari Rabu. Oh, akhirnya mereka nginep di rumah lu. Nginep di rumah bisa hari Rabu. Seperti itu. Gila ceritanya guys. Wah, seru banget. Thank you bro. Siap Bang. Lu ada pesan nggak buat semua pendaki yang ke Cikuray? Karena lu adalah warga asli Iya. Cikuray. Silakan. Paling yang pesan dari gua tetap jaga etika lah. Sejatinya ya kita bertamu gitu kan. Betul. Dan kita itu juga bukan rumah kita, Betul. dan di situ pasti ada yang menunggu. Betul. Ketika kita jaga ucapan, jaga etika, selayaknya kita tamu, ketika ke tuan rumah kita sopan, otomatis mereka menyambut dengan hangat. Betul. Dan yang paling terutama selain itu adalah jaga kebersihan. Ya. Bawa plastik sampah dan kalau buang sampah jangan sembarangan. Tetap beradab menjadi manusia dimanapun kalian berada. Mau di kota, mau di gunung, sama aja. Ya. Oke, semuanya. Terima kasih, Bang. Oke Bang. See you on next episode. Cerita lu selalu seru, pasti ada banyak lagi. Oke, semua teman-teman KPR, episode kali ini seru banget. Jangan lupa untuk kalian semua, masih ada banget kesempatan buat kalian semua yang mau share atau ngeklip video kita di episode kali ini dan yang kemarin-kemarin. Bisa diklip dan di-sharein di akun sosial media kalian. Nanti kalian bisa kirim hasilnya ke kita dan nanti akan kita kasih hadiah dari kita. Lumayan buat uang rokok atau apapun itu, kalau lu nggak ngerokok bisa buat jajan. Dan see you on the next KPR. Jangan lupa untuk semua teman-teman KPR untuk tetap nonton dan share video ini. Kalian sangat-sangat membantu kita kalau kalian share ini supaya karya kita tetap berjalan selama-lamanya kalau bisa untuk para pendengar setia. Saksikan juga nanti ada episode baru namanya Prolog, semacam cerita rakyat. So, see you on next KPR. Bye-bye. Tetap. Wah, gila sih.